Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sukma Sunya Ramadhani dengan NPM 21082600230. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya atau mind mapping saya pada tugas blog Special Sign yang bertema Otitis Media Acute. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai otitis media akut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu. Nah, otitis media akut atau yang disingkat dengan OMA didefinisikan sebagai timbulnya tanda dan gejala peradangan yang cepat di telinga bagian tengah. Nah, otitis media rekumen terjadi ketika episode OMA berulang pada 3 kejadian terpisah dan terdokumentasi dengan baik dalam jangka waktu 6 bulan terakhir dan 4 kejadian lebih dari 12 bulan terakhir ini. Nah, adapun etiologi dari OMA ini sendiri yaitu seperti tibiologi, celah telinga tengah, perbedaannya struktur anatomi antara individu, dan biologis sel nasofaring dan variasi respon imun terhadap infeksi mikroba. Nah, dan variasi respon imun terhadap invasi mikroba. Nah, tadi kan. Nah, adapun patogen virus, patogen bakteri, dan genetik. Semua ini dikaitkan dengan OMA ini sendiri. Nah, adapun dua klasifikasi dari otitis media akut ini, yang pertama otitis media akut eksterna, bagian telinga bagian luar. Nah, otitis eksterna akut ini disingkat dengan AOE, juga dikenal sebagai telinga peradangan telinga. Ini merupakan reaksi peradangan akut yang mempengaruhi subdermis saluran pendengaran eksternalda disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan adapun otitis media akut ini sendiri yaitu otitis media purulen atau superatif sesuai dengan namanya, yaitu OMA, ditandai dengan adanya cairan di daerah telinga tengah. Nah, adapun bagaimana sih cara mendiagnosa dari kasus otitis media akut ini sendiri, yaitu dari diagnosis ini yang tepat dan benar sangat penting dikarenakan mempengaruhi pada penata laksanaannya yang tepat. Nah, adapun kasus otitis media akut yang eksterna ini didiagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, anamnesis, dan pemeriksaan klinis. Nah, nanti ada beberapa riwayat tanda-tanda peradangan yang cepat disertai efusi di telinga tengah dan merupakan bukti adanya yaitu infeksi dari otitis media akut ini. Nah, otoskopi pneumotik diperlukan untuk memberikan mobilitas membran timpani pada pasien. Nah, jika volume besar terlihat dengan timpanogram datar, membran timpani mengalami perforasi. Nah, bagaimana sih untuk menata laksana dari otitis media akut ini sendiri? Yaitu untuk pengobatan otitis media akut ini berulang, dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara medis dan secara bedah. Nah, terapi medisnya ini terutama disebabkan oleh penggunaan antibiotik topikal maupun antibiotik atopikal. Nah, dia diberikan secara oral dan pengobatan bedah itu terutama dilakukan dengan memasukkan tabung timpanostomi ke dalam rongga telinga tengah pasien. Nah, memulihkan media yang sedikit asam pada rongga telinga luar dan tengah, membantu mengatasi infeksi pada telinga luar dan telinga tengah, membantu mengatasi infeksi, yaitu dengan demikian menurunkan kadar pH dengan
menerapkan larutan asam yang manfaatnya untuk telinga. Nah, adapun yang topikal. Nah, yang topikal ini perawatan topikal yang tersedia untuk otitis media eksterna akut ini dengan yang otitis media akut ini dia itu dengan tympanostomi mencakup agen antimikrobat tunggal, misalnya seperti contohnya itu ada ciprofloxacin, neomycin, ofloxacin, dan juga bisa dengan polymyxin B. Nah, atau kombinasi nih, dikombinasi oleh agen antimikroba dengan hidrokortison yang tersedia dalam bentuk larutan tetes, yaitu tetes telinga sebanyak 2-3%. Nah, bagaimana sih komplikasi dari otitis media akut ini sendiri? Yaitu misalnya nanti melakukan tindakan bedah dengan menggunakan tympanostosis. Ini dianggap sebagai intervensi bedah yang aman, namun kemanjurannya itu dalam mengobati OMA ini masih terbatas dan kadang-kadang hanya dianggap sebagai tindakan diagnostik aja yaitu. Nah, bisa juga mikrotomi ini mempunyai komplikasi terkait barotrauma yang disebabkan oleh penggunaan pengobatan oksigen hiperbarik. Nah, adapun kesimpulan dari mind mapping saya pada hari ini yaitu otitis media akut ini merupakan tindakan yang misalnya otitis media akut atau yang disebut dengan OMA ini yaitu tidak diragukan lagi merupakan salah satu kelainan inflamasi yang paling umum terjadi pada anak-anak biasanya. Nah, penyakit ini merupakan sumber utama morbiditas pada anak dan salah satu penyebab paling umum dari prevalensi antibiotik. Nah, baik, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun mind mapping saya pada hari ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.